Hello, good morning everyone. Okay, so hari itu kita sudah masuk chapter 3.1. And then hari ini saya akan explain 3.2 yaitu soil chemistry. So apa yang kamu perlu tahu dalam soil chemistry adalah konsep of pH dan juga pOH, yaitu acid dan base. Okay, so first sekali kita tengok kepada konsep of pH. So apa itu pH? pH adalah satu scale di mana kita guna untuk measure, untuk tengok sama ada substance tu acidic ataupun alkali, acid ataupun basic lah, alkali. So basic tu adalah alkali. So macam mana kita mau tengok sama ada substance tu acidic ataupun alkali? Kita tengok kepada concentration of hydrogen ion di dalam substance tu. So semakin tinggi concentration of hydrogen ion H+, so semakin acid lah, semakin acid substance tu. Meaning kalau semakin acid, maksudnya pH dia semakin rendah. So apa itu pH? So pH is defined as concentration of H+ ions in solution. So pH ni definisi dia adalah concentration of H+ ion in solution. So pH dia dari 0 sampai 14. pH punya scale adalah dari 0 sampai 14. So ini yang saya beritahu tadi, semakin tinggi concentration of H+ ion ni, so makin rendahlah pH dia. The lower the pH value, thus the more acidic the solution. Meaning semakin tinggi H+ ion, semakin rendah nilai pH, jadi semakin acidic solution itulah. Okay, and then kita tengok lagi konsep of pOH. So actually pH dengan pOH ni adalah benda yang sama. Dua-dua kita guna untuk mengukur sama ada solution tu acidic ataupun alkali. Tetapi kalau alkali adalah concentration of hydroxide ion OH-. So pH. So kalau acid tadi adalah concentration of H+ ion. Tapi kalau alkali pula concentration of hydroxide ion OH-. So fungsi dia actually sama saja lah. Kita mau tengok sama ada solution tu acidic ataupun alkali. So pOH is defined as concentration of OH- ion in the solution. So semakin tinggi concentration of OH- ion, semakin tinggi pH, and then semakin alkali solution itulah. So tapi actually kita boleh guna pH saja untuk tengok sama ada solution tu acid ataupun alkali. So ini kena ingat konsep dia, semakin tinggi OH- ion, semakin tinggi pH, and then semakin alkali lah solution tu. So kalau pH tadi pula, semakin tinggi H+ ion, semakin rendah the pH value, and then semakin acid lah the solution. So nanti kita akan tengok. Okay, so ini maksud dia tadi, semakin rendah pH, semakin acid solution tu lah. So sini paling rendah adalah 1. So kalau 1 ni acid dia sangat kuat, strong acid. So semakin acid kan tadi. So semakin rendah pH value, semakin acid solution. So ini pH value 1. So sangat acidic lah. So sampailah number 7, dia neutral, kosong lah. Dia tidak acidic, dia tidak alkali. And then semakin tinggi concentration of OH- ion, semakin tinggi dan nilai
pH lah 14. So maksudnya semakin alkali solution tuh. So H plus ion, so acid dari pH 1 sampai pH 6. And then kalau alkali dari pH 8 sampai pH 14. Oke. So 1 sampai 6 nih lebih banyak hydrogen H plus ion nih berbanding OH minus ion. So kalau start dari 8 sampai 14 lebih banyak OH minus ion berbanding H plus ion. So that's why solution di 8 sampai 14 tuh alkali, sebab dia ada lebih banyak OH minus ion. Oke, so ini sudah tadi. Oke. So contoh-contoh substance of acid adalah baterai kereta itu adalah acid lah. Baterai kereta, gastric acid, hydrochloric acid, semua acid. Oke, hydrochloric acid ini adalah acid di dalam perut kita lah, yang bertanggung jawab dalam mencernakan kita punya makanan yang kita makan lah. So hydrochloric acid lah, dia sangat strong acid, dia pH 3 di dalam perut kita. And then soda pun acid, acid rain, black coffee pun acid. So neutral adalah pure water. So itu adalah pure water, dia tidak acid, dia tidak alkali. And then alkali, kita tengok sini ada seawater, baking soda, susu, magnesium, amonia, sabun mandi, bleach, dan juga drain cleaner. Oke, so inilah tadi stomach acid tadi adalah hydrochloric acid. Apple juice, so semua yang masam-masam nih adalah acidic lah. Tomato. And then blood kita pun actually ada sedikit alkali lah, 7.2. Oke, so now kita tengok kepada kepentingan pH ini dalam agriculture. So apa kepentingan pH ini dalam agriculture? Adalah pH ini menentukan, pH ini dia regulate plant nutrient availability by controlling chemical forms of the different nutrients and also influences their chemical reaction. Maksudnya pH di dalam tanah nih, soil pH di dalam tanah nih dia control, dia yang regulate plant nutrient di dalam tanah. Sama pH ini kalau dia dalam skala yang sesuai, dia akan membantu tumbuhan untuk mendapatkan nutrien lah by controlling chemical di dalam tanah tuh, chemical form of different nutrient di dalam tanah, dan influences chemical reaction di dalam tanah lah. So pH ini lah yang bertanggung jawab dalam membekalkan nutrien yang secukupnya dan juga nutrien yang sepatutnya tumbuhan itu dapat lah. So tanah dan juga productivity of tumbuhan itu adalah semua bergantung kepada pH value di dalam tanah itulah. So kalau acidic, kalau tanah kita tuh acidic, maksudnya pH value dia sangat rendah. So mungkin mungkin plant kita punya tumbuhan tuh mungkin tidak dapat nutrien yang sepatutnya dia perlukan lah dalam keadaan tanah yang acidic. So ini nanti kita tengok. Oke, so apa itu soil pH? So soil pH ini adalah a measure of acidity or basicity of a soil. So dia adalah kita punya skala untuk tengok sama ada tanah tu acid ataupun basic, alkali. So soil pH ini is a master variable in soil because it controls many chemical and biochemical process. So maksudnya soil pH ini lah yang kontrol semua chemical dan biochemical process di dalam tanah. So soil pH ini lah yang menentukan semua nutrien di dalam tanah yang sepatutnya
tumbuhan tuh dapatlah. So pH yang paling sesuai untuk agricultural punya activity adalah 5.5 dan 7.5. So meaning sedikit acid dan juga neutral lah 7.5. Mungkin sedikit alkali saja. So dia 5.5 sampai 7.5. So ini pH yang sesuai untuk kamu bercocok tanam lah. So kalau low pH value di bawah 5.5 maksudnya tanah tuh acidic dan tidak sesuai untuk tanaman. And then kalau high pH value pula, kalau pH value tinggi lebih daripada 7.5, tanah tuh alkali dan tidak sesuai untuk activity agriculture juga lah. Oke. So hydrogen ion concentration, kepekatan hydrogen ion di dalam tanah ini dipanggil pH dan influenced by chemical reaction between soil components and water. So ini poin yang berulang tadi. Oke, so soil pH ini dipengaruhi oleh positive charge di dalam tanah tuh dan juga negative charge ion di dalam tanah tuh. So sebagai contohnya positive charge adalah sodium, potasium, magnesium, kalsium, aluminium, manganis dan ion. So ini Na, K, Mg, Ca, Al, Mn dan juga Fe. Semua ini charge ion positif lah. And then negatively charged ion adalah sulfate, chloride, bicarbonate dan juga carbonate. So soil pH ini semua dipengaruhi oleh kandungan sodium, potasium, magnesium, kalsium, aluminium lah dan juga yang negatively charged ion nih. So soil pH ini dipengaruhi oleh kandungan-kandungan inilah di dalam tanah, sodium, potasium semuanya. Okay, and then pH tanah ini juga dia mempengaruhi concentration of nutrient di dalam tanah, dimana nutrien ini digunakan oleh tumbuhan. So kalau soil pH ini dia tidak regulated, soil pH ini tidak sesuai, either plant tuh akan kekurangan nutrien ataupun tanah tuh sendiri akan menjadi toksik kepada tumbuhan lah. So in the end tumbuhan kamu akan mati. Ini sudah ya. Oke. So sekarang kita tengok kepada effect of soil pH on plant growth. So kesan kepada pH tanah terhadap tumbuhan lah, pertumbuhan kepada tanaman yang kamu tanam. Okay, so plants grown in acid soils can experience a variety of stress. Okay, so bukan manusia saja yang ada stres. Okay, so ikan pun stres, tumbuhan pun stres. So macam mana tumbuhan ini stres adalah sebab kamu tanam dia di dalam keadaan tanah yang berasid lah, sangat acidic. Tanah dia asid, so kalau kamu tanam tumbuhan kamu di dalam tanah yang berasid, so tumbuhan itu sendiri akan stres. So apa yang menyebabkan tumbuhan itu stres adalah kandungan aluminium, hidrogen, manganis dan juga kekurangan nutrien, sebagai contoh kalsium dan magnesium. Oke, so apa yang menyebabkan tumbuhan ini stres adalah disebabkan oleh kandungan nila aluminium, hidrogen, and manganis nih. So ketiga-tiga nih boleh menjadi toksik kepada tumbuhan. Aluminium, hidrogen dan juga manganis toxicity. Oke, so kita tengok macam mana
aluminium hidrogen dengan manganis nih jadi toksik kepada tumbuhan di dalam tanah yang asid. Kalau kamu tanam tumbuhan kamu di dalam tanah yang berasid. Oke, so kita tengok kepada aluminium toxicity. Oke, so sebenarnya aluminium nih dia terdapat di dalam tanah. Aluminium nih memang terdapat di dalam tanah, tetapi kalau tanah tuh sangat acidic, aluminium di dalam tanah tuh akan dissolve menjadi aluminium ion lah. So kalau tumbuhan yang kamu tanam dia di dalam tanah yang sangat acid, so aluminium nih akan jadi toksik kepada tumbuhan sebab aluminium nih dia dissolve di tanah yang low pH. So kalau low pH maksudnya acidic lah kan, 1 pH 1, pH 2, pH 3 begitu. So bila dia dissolve di dalam tanah yang low pH, aluminium ini akan jadi toksik kepada tumbuhan. Tapi kalau tanah itu neutral, aluminium itu tidak akan dissolve, so dia jadi nutrien kepada tumbuhan lah. So kalau tanah itu adalah pH 5, ada sedikit saja aluminium di dalam tanah itu yang dissolve, yang terlarut. So dia tidak jadi toksik lah kepada tumbuhan. So walaupun aluminium nih, so dia bagi tahu sini aluminium is not a plant nutrient. Oke, so walaupun aluminium nih bukan nutrien kepada tumbuhan, tapi aluminium nih still diserap oleh tumbuhan melalui proses osmosis. So aluminium nih dia masuk ke dalam air lah. So air itu tadi akan diserap oleh akar tumbuhan. So that's why aluminium ini still masuk ke dalam tumbuhan, walaupun dia sebenarnya bukan nutrien kepada tumbuhan. So apa efek kalau tumbuhan tadi menyerap banyak aluminium toksik aluminium? Dia akan membantutkan pertumbuhan akar tumbuhan, lateral roots of tumbuhan, dan juga root tips tumbuhan tuh akan menebal dan kekurangan branching lah. Dia punya akar tuh tidak akan banyak cabang. So maksudnya dia kurang menyerap nutrien lah. And then root tips juga akan bertukar menjadi coklat. Kalau ini kalau kamu tanam tumbuhan kamu di dalam tanah yang acidic lah, soil pH dia rendah. So kalau acidic soil terlalu banyak aluminium ion, dissolved aluminium ion. So dissolved aluminium ion ini lah yang toksik kepada tumbuhan. And then yang kedua adalah manganese toxicity. So manganese ini sama juga macam aluminium. Manganese ini tidak toksik sebenarnya, tapi bila di dalam tanah yang acidic soil, tanah yang acid, dia akan terlarut di dalam tanah yang acid. So kalau kamu tanam tumbuhan kamu di dalam tanah yang acid, dia bukan saja tumbuhan kamu tuh bukan saja akan keracunan aluminium, tapi juga keracunan manganis. Sebab acidic soil nih, tanah yang acid, dia kasih larut manganis dan juga aluminium. So manganis ion nih akan jadi toksik kalau pH level kamu tuh di bawah 5.6 lah. So tadi aluminium bukan plant nutrien kan, dia bukan nutrien plant. Tapi manganis pula adalah plant nutrien yang sangat penting, essential plant nutrient. So plant transport manganese into the leaves. So manganese ini berguna
nutrien yang penting untuk pertumbuhan kepada daun lah. Tapi kalau manganis itu sudah jadi toksik. Apa simptom-simptom manganis toxicity adalah daun kamu akan crinkling ataupun cupping. Crinklingly macam berkedut lah, dia tidak kembang macam biasa. Oke, so selepas tuh next point adalah if tanah tuh acidic, kamu tanam dalam tanah yang sangat berasid, so possibility untuk tumbuhan kamu tumbuh dengan bagus tuh sangat kurang lah, sebab tanah yang berasid, tanah yang sangat banyak asidnya, tanah yang berasid nih, dia nutrien di dalam tanah tuh sangat kurang. So tadi root sudah damage kan, akar tumbuhan kamu sudah rusak disebabkan oleh aluminium toxicity. So that's why akar tuh tidak dapat menyerap nutrien dari tanah. So apa contoh nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan adalah nitrogen, fosforus, dan potasium. So melalui akar lah. Tapi since akar kamu sudah rusak, akar tumbuhan itu sudah rusak disebabkan oleh aluminium toxicity. So that's why akar ini tidak lagi dapat menyerap nutrien-nutrien yang diperlukan. Oke, so apa jadi kalau kamu tanam pula tanaman kamu dalam tanah yang sangat alkali lah, di atas tadi dia bagi tahu di atas 7.5 kan. So apa jadi kalau kamu tanam di dalam tanah yang alkali adalah kesuburan tumbuhan kamu, tanaman yang kamu tanam tuh tidak berapa subur, sebab kan di dalam tanah yang berakali terlalu banyak sodium, garam lah. So high amount of exchangeable sodium ini causing soil physical, dia reduces soil physical fertility, dia mengurangkan kesuburan tanah itu sendiri lah. And then poin yang kedua adalah kekurangan nutrien. Sebagai contoh zinc, iron, dan juga copper and manganese. So nutrien yang kurang dalam tanah yang beralkali pula adalah zinc, iron, copper, dan juga manganese lah. So tanah yang beralkali tadi adalah di atas 7.5. Oke, so untuk kelas hari ini kita sampai di sini sajalah. Dan next class baru kita sambung kepada macam mana kita mau manage soil pH nih, macam mana kita mau regulate tanah yang berasid dan juga tanah yang berakali. Oke, so kelas kamu sampai di sini saja untuk hari ini. Thank you, I'll see you again.